Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menurunkan kita rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan, keimanan, dan berbagai hal nikmat-nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita. Banyak sekali sebenarnya nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita. Bahkan saya pernah mendengar salah satu kajian yang berada di masjid yang berada di rumah saya. Ustadz tersebut menyampaikan bahwasanya sebanyak apapun nikmat yang telah diberikan Allah, manusia takkan mampu menghitungnya. Baik dengan alat apapun, alat secanggih apapun, manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Contoh kecil saja, nikmat bernafas. Kita hitung saja, nikmat bernafas. Bayangkan orang-orang di rumah sakit, itu yang mengalami sakit, apabila mereka harus menggunakan tabung oksigen. Jika kita hitung saja, satu tabung oksigen itu ada yang berkisar harganya 150.000 untuk isi ulangnya. Lantas satu tabung oksigen tersebut hanya bisa dipakai untuk beberapa jam saja. Nah, dari situ bisa kita bayangkan bahwasanya sesungguhnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk bernafas saja, untuk kita menghitungnya dari kita lahir sampai kita saat ini, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Berapa uang yang harus kita keluarkan hanya untuk bernafas saja. Belum nikmat-nikmat kesehatan yang lain. Seperti nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara juga termasuk salah satu nikmat yang telah Allah berikan. Karena kalau kita tidak bisa berbicara, maka mungkin cukup sulit untuk kita berkomunikasi kepada sesama manusia, untuk mengutarakan semua hal-hal yang mungkin telah kita lalui. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam yang beriman sangat-sangat dianjurkan untuk tidak lupa bersyukur kepada Allah setiap harinya, setiap jamnya, setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap saat, untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah kita lihat, dengan apa yang telah kita rasakan. Untuk itu sesungguhnya bersyukur itu adalah hal yang sebenarnya itu kecil, tapi itu sangat-sangat besar manfaatnya bagi kita. Lalu jika kita bersyukur, nah sebelum masuk pembahasan kita, apa sih manfaatnya untuk kita bersyukur kepada Allah? Saya akan memberikan ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang pertama adalah, jika orang itu bersyukur, maka orang akan menjadi jarang mengeluh. Lalu yang kedua, jika kita senantiasa bersyukur kepada Allah adalah selalu bisa melihat sisi terbaik dari masalah. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ataupun keputusan dari masalah-masalah kita itu dengan cara-cara yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah tidak pernah merasa rendah diri dengan kondisi apapun. Jadi sehingga kalau kita merasakan dalam kondisi apapun, pasti kita akan, jika kita bersyukur, maka akan merasa diri kita lebih baik. Contohnya, apabila kita semisal dalam keadaan yang benar-benar tidak punya uang di kosan, lalu kita keluar ke jalan semisal, lalu melihat ada orang tua yang tidak bisa melihat, lalu tidak bisa berjalan, maka kita akan bisa bersyukur dengan apa yang nikmat telah kita rasakan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah suka berterima kasih. Karena kita bersyukur,
kita akan merasa berterima kasih dengan hal-hal yang apapun yang telah Allah beri. Lalu yang kelima adalah kita menjadi tidak sombong, apalagi bersikap berlebihan. Yang keenam adalah kita suka berbagi kepada semua. Bila kita bersyukur, maka kita akan melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat mungkin orang-orang di sekitar kita yang hidupnya lebih susah dari kita. Walaupun terkadang kita merasa hidup kita juga susah, pasti ada dorongan untuk orang-orang tersebut untuk bersyukur, dan mereka akan merasa punya rasa empati, sehingga mereka mungkin bisa merasa, wah, ini orang lebih kasihan dari saya, dan saya mungkin merasa harus membantu orang tersebut. Lalu yang ketujuh adalah dengan seringnya kita bersyukur kepada Allah, maka hati kita menjadi lebih bersih, teman-teman. Itu adalah 7 ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya apa sih manfaat dari bersyukur? Yang pertama adalah hidup kita akan menjadi lebih berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur kepada nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Itulah ya, mengapa kalau kita bersyukur itu bisa membuat hidup kita menjadi lebih berkah. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman bahwasanya barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan menambahkan nikmat untuk orang tersebut. Bayangkan, dengan hal kecil saja kita bersyukur. Semisal di jalan kita melihat orang, lalu kita membandingkan dengan keadaan kita, ternyata keadaan kita jauh lebih baik dari orang-orang tersebut. Kita hanya mengucap, alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau telah memberikan nikmat yang jauh lebih besar dan lebih baik kepadaku dibanding orang tersebut. Hanya dengan hal sepele tersebut, Allah bisa berjanji kepada kita bahwasanya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Lalu barang siapa kufur kepada nikmat Allah, niscaya azab Allah sangat pedih. Apabila kita tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka yang ada adalah hidup kita akan menjadi, kalau bahasa di kampung saya adalah orang itu akan kemeronggoh. Jadi kemeronggoh itu adalah begini. Jadi semisal tetangga kita membeli motor baru dan kita sudah memiliki motor tapi dengan keadaan yang lebih di bawah motor tetangga kita yang baru, maka yang ada adalah hati kita akan menjadi iri dan merasa ingin mempunyai motor yang lebih dari yang tetangga kita telah beli seperti itu ya. Maka orang-orang yang seperti itu sebenarnya termasuk orang yang kufur. Dan di dalam surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan bahwasanya barang siapa kufur mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Seperti itu. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya teruslah mengingat-ingat apa yang telah nikmat yang telah diberikan kepada Allah kepada kita, dan jangan lupa untuk selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Nikmat apapun itu, nikmat sekecil apapun itu, bahkan nikmat yang tidak pernah kita terpikirkan, seperti nikmat bernafas yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk itu saya mengajak teman-teman untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.